Oke, nomor kelima. Perbandingan banyak kelinci dan kucing adalah 2:5. Kita misalkan kelinci sama dengan X dan kucing adalah Y. Perbandingannya berarti X berbanding Y sama dengan 2/5. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Jika selisih banyak kelinci dan kucing, kalau selisih berarti dikurang. Kelinci dan kucing selisihnya adalah 54 ekor. Jadi X dikurang X dikurang Y sama dengan 54 ekor. Ya, 54 ekor. Tapi kamu perhatikan di sini. Kelinci dan kucing banyakan mana? Kalau lihat dari perbandingannya, kelinci hanya ada 2. Kucing ada 5. Berarti kalau yang disebut selisih, berarti yang besar dikurang yang kecil. Dari X dikurang Y, selisihnya berarti yang banyaknya dulu, yaitu Y dikurang X sama dengan 54. Jadi bukan X dikurang Y sama dengan 54, tapi Y dikurang X sama dengan 54. Pertanyaannya adalah banyaknya kucing. Kucing adalah yang Y, berarti Y sama dengan titik-titik. Kalau gitu kita eliminasi yang X. Dari sini berarti minus X sama dengan 54, Y pindah dari positif menjadi negatif Y. Jadi X sama dengan negatif 54 ditambah Y, atau X sama dengan Y dikurang 54. Ya. Kemudian diapakan? Dimasukkan ke sini. Yang X ini adalah X yang ini. Ya, X-nya sama di sini. Sehingga isinya ini adalah ini. Kita tulis ya, di sini adalah Y dikurang 54 per Y sama dengan 2/5. Lalu kita kali silang. Y dikalikan dengan 2 jadi 2Y. Sama dengan, kita kali silang lagi, ini dengan ini. Jadi 5 buka kurung Y dikurang 54. Dikali pelangi ke sini, dikali ke sini. Sehingga menjadi 2Y sama dengan 5Y dikurang 5 dikali 54. 20, 25 ditambah 2, 27. 270. Dipindahkan jadi 2Y dikurang 5Y sama dengan min 270. 2Y dikurang 5Y adalah minus 3Y sama dengan minus 270. Minusnya kita hilangkan jadi 3Y sama dengan 270. 270 dibagi 3. 27 dibagi 3 itu 90. Jadi banyaknya kucing adalah 90 ekor. Itu jawaban yang nomor kelima. Ada pertanyaan nggak? Oke, selanjutnya nomor yang ke-6. Uang ayah berbanding uang ibu sama dengan 5/6. Lalu uangnya ibu berbanding uang kakak adalah 4/3. Pertanyaannya, perbandingan uang ayah, ibu, dan uang kakak adalah, jadi dari sini kita tulis uangnya ayah, uangnya ibu, dengan uangnya kakak. Lalu kita buat tabel, bentuk tabel seperti ini ya. Yang pertama di sini
Perbandingan yang pertama adalah perbandingan antara ayah dan ibu 5 berbanding 6. Lalu perbandingan ibu dan kakak. Ibu 4, kakak 3. Kalau kita lihat di sini, tengah-tengahnya harus kita samakan dulu. Ya, 6 dan 4-nya kita samakan. Berarti 6 dengan 4 yang atas dikali berapa? Dikali 2. Biar jadi 12 ya. Yang 4 dikali 3. Sehingga uang ayah kita kali 2 nih. 5 dikali 2 menjadi 10. 6 dikali 2, 12. 4 dikali 3, 12. Berarti sama 12 ya. Kita tulis satu aja di sini 12. 3 dikali 3, 9. Jadi perbandingannya 10 banding 12 berbanding 9. Di opsi jawabannya belum ada ya. Oke, kita cari perbandingan yang senilai dengan 10 berbanding 12 berbanding 9. Kita bisa kalikan 2 di sini ya. Kita kalikan 2. Kalau dikali 2 menjadi 20 berbanding 24 berbanding 18. Jadi opsi jawabannya adalah 20 berbanding 24 berbanding 18. Nomor 6 ada pertanyaan nggak? Oke. Nomor ke-7, perhatikan soal cerita berikut. Jumlah kelereng merah berbanding kelereng kuning adalah 4 berbanding 3. Jumlah kelereng kuning berbanding kelereng hijau adalah 3 berbanding 2. Pertanyaannya, sebelumnya di sini jumlah banyak kelereng merah. Merah itu ada 24 butir. Nah, sekarang dari sini kita bikin bentuk tabel kayak tadi ya. Merah misalkan M, kuning K, hijau H. Dibuat tabel seperti ini. Dari sini perbandingan yang pertama yaitu merah berbanding kuning 4/3. 4 berbanding 3. Kuning berbanding hijau 3/2. Kuning sama hijau di sini 2. Nah, sekarang berarti merah itu 4, ini udah sama. Kuning itu 3, hijau itu 2. Ini adalah perbandingannya ya. Nah, sekarang dilihat di sini jumlah merah itu ada 24. Nah, pertanyaannya di sini dari 4 menjadi 24. Itu dikali berapa? Dikali 6 ya. Berarti yang 3 dikali 6, 18. Ini dikali 6, 12. Oke, jadi pernyataan yang benar yang mana? Banyak kelereng hijau adalah 18, padahal di sini 12. Ini salah. Banyak kelereng kuning adalah 18 butir, betul ya? Betul. Selisih kelereng merah dan kuning itu merah dikurang kuning 24 dikurang 18 ya. Hasilnya 6. Harusnya jawabannya 6. Jumlah banyak kelereng merah dan hijau adalah 36. Merah ditambah hijau berarti merah itu ada 24, hijau ada 12, berarti 36. Dan ini juga benar. Berarti jawabannya ada 2 di sini ya, yang benar. 4, 5, 6, 36 ya, yaitu yang B dan yang D. Nomor 7 ada pertanyaan?
Oke, lanjut dulu sampai 10 nomor. Kita lanjut soal nomor ke-8. Jika perbandingan bola Anton berbanding bola Rudi adalah 3:4 dan perbandingan bola Rudi dengan Tono adalah 4:5, sedangkan jumlah bola mereka adalah 240 buah. Maka banyaknya bola Rudi adalah, di sini kita tulis lagi bentuk tabel, yaitu Anton, kemudian ada Rudi, terakhir Tono. Dibuat tabel bentuk seperti ini ya. Ada 3 kolom dengan 3 baris. Anton berbanding Rudi. Anton berbanding Rudi 3:4. Kemudian Rudi dan Tono adalah 4:5. Dari sini Rudi atas bawahnya udah sama, sehingga perbandingannya langsung kita tulis, yaitu Anton 3 berbanding Rudi 4, Tono 5. Di sini jumlah bola mereka adalah 240 buah. Oke, kita belum tahu nih ya jumlah bola Anton yang sebenarnya berapa. Hanya di sini ada perbandingannya 3:4:5. Berarti kita tambahkan huruf N ya, N di sini tambahin N ditambahin N. Jumlah berarti ditambah 3N ditambah 4N ditambah 5N sama dengan 240 buah. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 12 ya. 12N sama dengan 240, sehingga N sama dengan 240 dibagi 12. 24 dibagi 12, N sama dengan 20. Pertanyaannya, banyak bola Rudi. Rudi itu perbandingannya adalah 4N. Berarti bolanya Rudi 4 dikali N-nya 20 sama dengan 80. Nomor 8 ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut soal nomor yang ke-9. Perhatikan gambar denah berikut ini. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat berdasarkan gambar denah tersebut adalah, kita baca dulu yang pertama yang A. Lapangan terletak di sebelah barat Pasar Gede. Kita tulis dulu ya di sini ya. Posisi bagiannya timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Tandakan dulu pertama yang lapangan. Lapangan ini ya. Lapangan terletak di sebelah barat Pasar Gede. Nah, Pasar Gede. Lapangan terletak di sebelah barat Pasar Gede, sebelah barat. Baratnya itu berarti di sebelah kiri. Salah ya, harusnya lapangan terletak di sebelah timur dari Pasar Gede. Yang kedua, SDN Cemara
terletak di sebelah selatan Bank Swadaya. Sebelah selatan Bank Swadaya, betul ya? Kita baca lagi yang C. Rumah Ani yang ini terletak di sebelah tenggara Rumah Sakit Medika. Sebelah tenggara Rumah Sakit Medika. Sedangkan di sini barat daya. Berarti salah ya. Yang terakhir, Rumah Sakit Medika terletak di sebelah barat laut Pasar Gede. Pasar Gede, barat lautnya di atas ini. Salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9 ada pertanyaan. Nomor yang ke-10. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang lapangan sebenarnya adalah 45 meter, maka skala gambar tersebut adalah dari 15 cm berbanding 45 meter. Yang dirubah, meter ini dirubah menjadi sentimeter. Turun berapa kali? Meter, desimeter, sentimeter. 2 kah? 2 kali. Berarti nolnya ada 2. Sama satuannya udah senti sama senti. Kemudian 15 dengan 45 itu 1 berbanding 3. Nolnya ada 2 ya. Jadi 300. Jadi jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan nomor 10? Nomor 11. Jarak antara dua kota pada peta adalah 8 cm. Skala petanya 1 berbanding 3 juta. Nah, di sini keterangannya yang sebelah kiri adalah ini jarak pada peta. Ini adalah jarak sebenarnya. Di sini kita masukkan nilainya 8 cm. Berarti di sini 8 dikali dengan 3 juta. 8 dikali 3 juta. Satuannya sentimeter. 8 dikali 3 sama dengan 24 juta sentimeter. Ini dirubah menjadi kilometer. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Naik berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya dicoret 5 kali. Hasilnya adalah 240 kilometer. Dari nomor 12 kita lanjutin. Jarak sebenarnya Kota Malang ke Kota Surabaya adalah 120 km. Jika skala pada peta 1 berbanding 2 juta, maka jarak pada peta adalah, rumusnya itu di atas JP, skala JS. Oke, pertanyaannya adalah si JP, jarak peta. Berarti jarak peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Yaitu skalanya berapa? 1 berbanding 2 juta dikali jarak sebenarnya 120 km. Ini dirubah dulu, dirubah menjadi sentimeter karena minta jawabannya adalah sentimeter. Perhatikan sini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Kemudian sentimeter. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Berarti ini nambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5.
sama dengan 1/2 juta dikali 123 titik, 123 titik. Ininya dicoret, ininya dicoret. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm jawabannya. Bisa? Selanjutnya nomor ke-13 yang bentuk isian ya. Nomor 13 perhatikan sini. Bentuk sederhana dari perbandingan 24 berbanding 72 adalah Jadi dari sini 24 berbanding 72. Perhatikan di sini akhirannya 4 sama 2 ya. Genap berarti bisa dibagi 2 masing-masing. Dibagi 2 jadi 12. 72 dibagi 2 36. Akhirannya genap lagi. Bisa dibagi 2. 6 berbanding 18. Genap lagi belakangnya. Bisa juga dibagi 2. 3 berbanding 9. Akhirannya ganjil. Kelipatan 3 ya. Berarti dibagi 3. Yaitu 1 berbanding 3. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 berbanding 3. Itu jawaban nomor 13. Nomor 14. Perbandingan banyaknya pensil, buku, dan penggaris adalah 2 berbanding 3 berbanding 5. Jumlah ketiga jenis alat tulis tersebut seluruhnya ada 40 buah. Banyaknya buku adalah berarti pensil berbanding buku berbanding penggaris G ya misalkan. Perbandingannya 2 banding 3 banding 5. Jumlah ketiganya 40. Kalau jumlah itu berarti dijumlah semuanya di sini. Nah, perbandingan nanti dijumlah, tapi sebelum dijumlah ditambahin n dan n. Jadinya 2n ditambah 3n ditambah 5n sama dengan 40. 2 tambah 3 tambah 5 10n sama dengan 40. Jadi n sama dengan 40 dibagi 10 adalah 4. Nah, pertanyaannya banyak buku. Buku itu 3n. Berarti buku sama dengan 3n atau 3 dikali 4. Jadi jumlah bukunya adalah 12. Ada 12 buah. Itu yang nomor ke-14. Selanjutnya nomor ke-15, di sini seekor jerapah tingginya 4 meter akan digambar dengan skala 1 banding 50. Pertanyaannya tinggi jerapah dalam gambar adalah rumusnya JP di atas, skala di sininya JS. Tinggi jerapah dalam gambar berarti JP ya. Berarti JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Yaitu perbandingannya 1 berbanding 50 dikali 4 meter. Mintanya cm, berarti ini diubah dulu menjadi cm. Meter, desimeter, sentimeter, berarti berapa kali? 2 kali. Jadi tambahin nolnya 2 di sini. 1/50 dikali 400. Nolnya dicoret 1. Kemudian 40 dibagi 5 adalah 8 cm. Jawabannya tinggi jerapah dalam gambar adalah 8 cm. Nomor 15 ada pertanyaan? Nomor 16, pada peta jarak kota Surabaya dan Ngawi 15 cm. Peta tersebut berskala 1 berbanding 1 juta. Pertanyaannya jarak kedua kota itu sebenarnya adalah, jadi JP di sini skala dikali JS ya. Pertanyaannya adalah jarak sebenarnya di sini JS. Jadi JS adalah JP dibagi skala. Oke. Nah, dari sini jarak peta berapa?
15 cm ya, 15 cm dibagi skalanya 1 berbanding 1 juta. Jadi 15 cm dikali 1 juta dibalik ya, kalau dibagi sebelah kanannya dibalik. 1 juta per 1, jadi 15 juta di sini. Tapi satuannya masih sentimeter. Di sini mintanya kilometer. 5 kali ya kilometer itu. Jadi dipotong 1 2 3 4 5. Jawabannya adalah 150 kilometer. Nomor 16, ada pertanyaan nggak? Sekarang nomor ke-17. Pada denah, sebuah menara digambar setinggi 5 cm. Tinggi menara sebenarnya adalah 45 meter. Denah tersebut dibangun dengan skala berapa? JP di sini skala dikali JS ya. Kita lihat di sini mintanya skala. Jadi skala itu sama dengan JP dibagi JS. Jarak petanya 5 cm, di bawahnya JS-nya 45 meter. Jadi kita rubah dulu satuannya disamakan. Kita rubah yang meter ini menjadi sentimeter ya. Menjadi sentimeter di sini. Jadi sama dengan atasnya tetap 5 cm. 45 meter ke sentimeter turun berapa kali? 2 kali, 1 2. Ya, sudah sampai sini. Sentimeternya bisa habis dicoret. 5 dibagi 45 itu 1 dengan berapa? 45 itu 9 ya. Jadi 1 per 900, atau kalau dituliskan skalanya, skala sama dengan 1 berbanding 900. Nomor 17, ada pertanyaan? Sekarang nomor 18, ini bagian ketiga. Kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, berapa tinggi menara yang sebenarnya? Jadi formula rumusnya di atasnya JP, di bawahnya skala dengan JS ya. Kemudian tinggi menara sebenarnya itu adalah JS. Jadi JS sama dengan JP dibagi skala. Jarak petanya 6 cm ya. 6 cm. Ini dibagi skalanya berapa? 1 berbanding 5000. 1 per 5000. Nah, dari sini berarti 6 cm dikali, ini dibalik jadi 5000 per 1. 6 dikali 5 adalah 30. 1 2 3. Satuannya sentimeter, tapi kalau sebenarnya kita rubah jadi meter ya. Ini nggak ada keterangan mau dijadikan apa. Kita jadikan ke meter aja ya. Meter, desimeter, sentimeter. 2 kali jadi 300 meter. Nomor 19, jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah berapa? 280 km. Jika skala pada petanya 1 berbanding 4 juta, berapa jarak antara kota A dan kota B pada peta? Jadi pertanyaannya adalah JP. JP S dengan JS. Nah, JP itu di atas, sehingga JP sama dengan skala dikali JS. Skalanya 1 banding 4 juta. Dikali jarak sebenarnya 280 km. Nah, dari sini kita rubah dulu. Kilometernya menjadi sentimeter. Berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm dikali 1 per 4 juta. Nah, di sini nolnya ada berapa? Kita hitung. Itu 2, 3, 4, 5, 6.
Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 28 dibagi 4 sama dengan tuh 7 cm. Nomor 19, ada pertanyaan? Oke, ini yang terakhir. Nomor 20, jarak antara kota X dan kota Y adalah 8 cm. Skala yang digunakan 1 berbanding 1.500.000. Riko menempuh jarak kota X dan Y dengan mobil dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil? Yang pertama di sini ada rumusnya JP S dengan JS. Oke. Dari sini jarak petanya ada, skalanya ada. Berarti kita cari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya JP dibagi S. Jarak pada petanya berapa? 8 cm. 8 cm dibagi skalanya 1 berbanding 1.500.000. Berarti 8 cm dikali. Kalau dibagi sebelah kanannya dibalik. 1.500.000 per 1. 8 dikali 15 ya. 0, 4, 8 tambah 4 12, berarti 120. Itu 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. 12 juta sentimeter. Diubah ke kilometer, berarti itu 2, 3, 4, 5. 120 kilometer. Nah, di sini digabung, soal ini digabung sama keterangan yang bawahnya lagi. Dari sini ada satu lagi rumusnya, yaitu jarak, kecepatan, sama waktu. Oke. Di sini ada apanya nih, yaitu jaraknya. Jaraknya sudah ada. Jaraknya S ya. Kemudian waktunya ada 2 jam. Kecepatan yang ditanyakan. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 km, waktunya 2 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya dicoret 60 km per jam. Ada pertanyaan nomor 20?